Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakunna. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam hari ini, pada pertemuan perdana kita, bagaimana kita bisa menelaah kisah-kisah para nabi dan para rasul yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Qasasul Anbiya, di mana kitab tersebut juga menerangkan bukan hanya berkaitan dengan orang-orang di kalangan para nabi dan para rasul. Kitab ini juga menginduk dari kitab awal, yaitu Al-Bidayah wan Nihayah, yang dikarang oleh Al-Imam Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir, ya, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Mendengarkan, membaca, dan mempelajari kisah para nabi dan para rasul bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sekiranya kita semua bisa memahami bagaimana peradaban manusia diawali dari nabi kita yang pertama, Adam alaihissalam. Bagaimana juga kita memahami lebih mendalam untuk bisa memiliki keimanan yang kuat dengan mendalami kisah-kisah para nabi dan juga para rasul. Iman kepada para nabi dan para rasul juga termaktub di dalam banyak ayat dan bagian dari rukun iman. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ketika beliau ditanya tentang iman, maka beliau menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang namanya iman adalah engkau beriman kepada Allah. Iman adalah keyakinan di dalam hati, dilakukan dengan lisan dan anggota badan, serta diamalkan ya dari anggota badan itu, lalu disampaikan dengan dakwah, dengan menyebarkan kebaikan. Itulah yang disebut dengan iman. Dan di antara iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada para rasul, dan beriman kepada hari akhir, serta beriman kepada takdir baik dan juga takdir buruk. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Di antara hal yang bisa menambahkan keimanan adalah mendengar kisah para nabi, mendengar kisah para rasul. Nabi dari kata nabba'a yunabbi'u, artinya pemberi kabar. Bagaimana utusan-utusan Allah ini memberikan kabar gembira, basyiran wa nadhiran.
Basyiran artinya memberi kabar gembira. Bagaimana kita juga mengetahui kabar gembira itu berupa ampunan Allah, berupa taubat, kembali kepada Allah, berupa balasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ganjaran itu akan menuai pahala, dan pahala itu akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita juga mengetahui bahwa seseorang bisa masuk surga bukan lantas merta karena yang namanya pahala, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari kata rahima yarhamu, artinya mengasihi, memberikan kasih sayang. Ar-Rahman, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman, bukan karena pahala ia masuk surga, bukan karena kebaikan amalan seorang hamba ia bisa masuk surga, tapi karena Allah yang memberikan kasih sayangnya, sehingga ia bisa beramal saleh, sehingga dia bisa berilmu terlebih dahulu. Al-ilmu qabla qaul wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Artinya sebelum kita beramal. Ketika kita ingin melakukan suatu amalan, maka kita harus berilmu. Dari kata alima ya'lamu, ilman, artinya mengetahui, pengetahuan, ya, pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah mendengar kisah para nabi, mendengar kisah para rasul akan mendatangkan rasa cinta kepada mereka. Tak kenal maka tak sayang. Jika hanya sekedar kenal, mungkin hanya sekedar sayang. Tapi ketika kita mengenal lebih dalam, mengenal lebih dekat siapa nabi-nabi yang diutus selain ulul azmi, nabi-nabi pertama, selain 25 nabi, nabi-nabi yang luar biasa ujiannya, selain ulul azmi, nabi-nabi dan para rasul yang belum kita ketahui dan memiliki banyak mukjizat. Maka dari itulah ini motivasi buat kita dan sangat bermanfaat sekali mendengarkan kisah para nabi dan para rasul. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa ayyakraha ay ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ay yuqdhafa finnar." Maka kalau kita membahas thalathun, 3 hal, man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 hal yang barang siapa man kunna fihi, apabila dia mendapatkan 3 hal ini, wajada akan mendapatkan, maujud, ada, bihinna halawatal iman, akan mendapatkan yang namanya halawah, hulwun, manis. Halawatal iman, manisnya yang namanya iman. Kok bisa akan mendapatkan manisnya iman? Maka para ulama mengatakan iman, manisnya iman akan melebihi manisnya gula, manisnya madu. Karena musibah yang ia dapatkan akan menjadi baik bagi dirinya. Cobaan dan terpaan yang ia dapatkan apabila ia mendapatkan manisnya iman, itu akan menjadi pelipur lara bagi dirinya. Di antaranya, man kana wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahum. Man kana, barang siapa, Allah dan Rasulnya, ahabba, lebih ia, ilaihi, lebih ia cintai, mimma siwahuma,
daripada kedua. Artinya memang sudah harga mati. Cinta itu untuk Allah, cinta itu untuk Rasulullah. Apa yang dicintai Allah, apa yang dicintai Rasul, dan apa yang harus diikuti, dan apa yang dibenci Allah, apa yang dibenci Rasul harus dijauhi. Wa ayyuhibbal mar'a, atau wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yuhibba, dan mencintai seseorang yang mencintai seorang yang lain. Apabila kita mencintai seseorang, la yuhibbuhu, tidak boleh kita mencintainya illa lillah, kecuali karena Allah Subhanahu. Kita mencintai Nabi kita SAW karena Allah yang memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah. Bukan mencintai bangsa Arab, bukan mencintai bangsa segelintir orang, suku, ya, Bani Hashim harus kita cintai, tentu tidak. Yang kita cintai adalah apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Nabi Isa bukan karena sebagai Tuhan, tapi kita cinta kepada Nabi Isa karena sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa ayakraha, karena ada kata an di situ, dia menyebabkan mansub yakraha, yaitu membenci. Ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyughzafa finnar. Ya, bagaimana seorang hamba membenci untuk kembali kepada kekafiran, kembali kepada kekufuran, kembali kepada penyimpangan, pengingkaran, ya, di mana kita tahu sendiri bahwasanya Allah yang menyelamatkan kita dari kekufuran tersebut sehingga kita bisa bertaubat kepadanya. Sebagaimana kita benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Maka dia tidak akan kembali kepada kekufuran yang sama. Ketika dia masuk Islam, maka dia tidak akan kembali murtad. Ketika dia sudah terlahir Islam, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena apa dia bersyukur? Karena Allah selamatkan ia dari kekufuran. Dan dia khawatir akan disiksa nanti di dalam siksa api neraka. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka ini menjadi hal yang sangat urgent untuk kita bahas. Betapa pentingnya kita mempelajari Qasasul Anbiya pada mukaddimah kita kali ini. Sebagaimana dikisahkan salah satu sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, bagaimana seorang hamba mencintai suatu kaum tetapi dia tidak bersama dengan mereka? Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah sedangkan kita tahu Rasulullah sudah wafat, Rasulullah sudah tidak ada di dunia ini? Bagaimana kita bisa memahami dan mencintai orang-orang saleh dari kalangan para nabi, para rasul, wasiddiqin, wasyuhada, orang-orang yang luar biasa, ya, di kalangan para salihin. Ya. Bagaimana cara kita bisa mencintai mereka yang sudah tidak ada? Sedangkan, ya, kita tidak pernah bersama mereka. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para a'immatul arba, imam 4 madhab. Bahkan kita pun tidak pernah bertemu para ulama, ya, ulama yang memang berpegang teguh kepada manhaj salafus saleh. Maka Nabi kita SAW menjawab, "Al-mar'u ma'aman ahabba." Seseorang ma'aman ahabba, akan bersama dengan orang yang ia cintai. Nanti di hari kiamat,
kita pun akan bersama orang yang kita ingat-ingat, kita sebut-sebut, kita kenang dari kalangan para nabi, para rasul. Kita mendengar kisah Adam alaihissalam, kita mendengar manusia pertama di muka bumi ini dengan perjuangannya yang luar biasa. Ya, yang nanti kita akan bahas ya insyaallah pada malam hari ini dengan mukaddimah kita dalam 2 pertemuan tentang kisah Nabi Adam ya alaihi salam. Oleh karena itulah ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, hal yang sangat urgent sekali memahami lebih mendalam apa itu kisah-kisah para nabi dalam sudut pandang bahasa yang segelintir ataupun sebagian ummahat mempelajari ilmu bahasa Arab di takhasus bahasa Arab. Dan ini menjadi pengingat ya, muhasabah dan introspeksi diri juga untuk kita semua. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka pada pembahasan yang pertama yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasanya ya kisah pertama yang akan diceritakan adalah kisah Nabi Adam alaihi salam. Kisah yang cukup fenomenal, kisah yang sangat banyak sekali faedah di dalamnya dan mengingatkan kita akan bahwasanya nenek moyang kita ya atau kakek moyang kita itu dari Adam, bukan dari kera, bukan dari manusia purba, bukan dari Homo sapien, bukan dari Homo erectus yang diteliti para arkeolog yang menemukan fosil-fosil mereka 4 juta tahun sebelum Masehi, ada yang 2 juta tahun sebelum Masehi, bahkan ditemukan di mana? Di Indonesia. Ya, yaitu Homo sapien ya, yang ditemukan di Indonesia, tulang belulang dari Homo sapien. Maka dari itu, kita akan membahas kisah yang sangat agung, yang penuh dengan makna, yaitu kisah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam sesuai dengan namanya. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab ya, asal kata Adam itu dari bahasa Arab ya. Ya. Dan dari bahasa Sam bin Nuh alaihi salam. Ya. Kalau kita mengacu kepada bahasa Ibrani, Adam itu artinya adalah manusia. Ya. Adam itu artinya adalah manusia. Tapi kalau asal kata Adam dalam bahasa Arab ya, tentu berbeda. Bukan dari manusia, arti dari manusia. Tapi Adam diartikan dari al-ardu, yaitu dari tanah. Ya, dari bumi yang disebut dengan Adam alaihi salam. Ya. Bagaimana penciptaan Adam? Ya, tentunya penciptaan Adam cukup panjang, akan tetapi yang akan kita bahas kali ini ya bukanlah membahas tentang penciptaan Adam. Yang pertama yang harus kita bahas adalah siapa Adam. Ya, siapa Nabiullah Adam alaihi salam. Ya, karena ada 2 pertemuan nanti yang akan kita bahas dari mana asal usul Adam, ya, yang akan nanti dibahas di pertemuan yang akan datang. Ya, di dalam surah Al-Baqarah, Umar bisa melihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang menjadi poin pentingnya adalah
inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Pemimpin. Ya. Dalam Qasasul Anbiya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, makhluk yang satu dengan yang lain saling menggantikan. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada para malaikat dalam ayat ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 30, bahwasanya penciptaan Adam sebagaimana ia memberitahukan perkara yang besar sebelum terwujudnya Adam alaihissalam. Kemudian para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala meminta diterangkan hikmah diciptakannya manusia yang bernama Adam. Karena kita tahu juga bahwa para malaikat mengetahui bahwa di antara manusia ada yang membuat kerusakan. Ya, menumpahkan darah. Dari mana malaikat mengetahui? Tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para malaikat. Maka dari itu, para malaikat mengetahui mereka keturunan Adam akan merusak, akan menumpahkan darah. Menurut Qatadah, mereka mengetahui demikian karena mereka melihat makhluk sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Siapa mereka? Mereka adalah al-hin wal bin dalam bahasa Ibrani. Ya, termasuk dalam hadis-hadis Israiliyat. Ya. Akan tetapi dalam bahasa Arab disebut dengan jin dan hin. Siapa jin dan hin? Qatadah mengatakan sekelompok jin dari kata jan, sesuatu yang tersembunyi, ya, yang tertutup, yang diciptakan dari api yang panas. Ya. Dan golongan hin adalah golongan jin yang lemah. Ini yang diterangkan oleh Qatadah rahimahullah ta'ala. Akan tetapi dalam riwayat yang lain Ibnu Umar 2000 tahun sebelum Adam diciptakan, jin itu sudah menempati bumi. Ya. Lalu mereka menumpahkan darah sesama mereka. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus satu pasukan dari golongan para malaikat, lalu mereka mengusirnya, ya, sampai ke al-bahr, lautan. Ya. Nah, ini kalau kita melihat di dalam kitab Ar-Ruh juga menjelaskan dengan lantang bahwa mereka para jin itu bangsa jin, ya, sekarang tempat mereka itu di daerah lautan, di tempat-tempat terdalam di bagian lautan yang begitu luas. Menurut para malaikat, jika hikmah diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mereka telah beribadah kepadanya. Lalu mereka berkata dalam ayat tersebut, dalam surah Al-Baqarah ayat 30, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini, ya Allah? Ya, sedangkan mereka membuat kerusakan, menumpahkan darah, padahal kami, yaitu para malaikat, senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sesungguhnya aku mengetahui, Allahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini a'lam ma la ta'lamun. Artinya keilmuan malaikat dibatasi. Yang mengetahui ilmu qada dan qadarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hikmahnya kepada para malaikat. Dia mengetahui maslahat yang lebih kuat. Allah mengetahui maslahat yang lebih kuat.
dengan menciptakan Adam dan keturunannya. Karena akan ada di antara mereka yang menjadi para nabi dan para rasul, pemberi kabar gembira dan utusan-utusan Allah, para siddiqin, orang-orang yang sadik, orang-orang yang benar, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, orang yang berjihad fi sabilillah, dan para ulama, orang-orang yang mengamalkan agamanya, yang mencintai Allah, yang mengikuti para rasul, para nabi dan juga para rasul. Nah, ini menjadi perhatian ya, buat kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah di bumi, ya, yaitu turab, yaitu tanah, ya, ditambah dengan air, lalu membentuknya dengan bentuk sebaik-baik kemuliaan, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalam tubuhnya Adam alaihissalam. Manusia tersebut hidup yang terdiri dari daging, darah, dan tulang. Hari penciptaan Adam telah ditentukan oleh Allah, yaitu di hari Jumat, Yaumul Jumu'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, khairu yaumin, sebaik-baik hari, tala'at alaihi syamsu, di mana matahari terbit pada hari itu. Yaumul Jumu'ah, yaitu di hari Jumu'ah. Tidakkah kita mengetahui dari bahasa? Jumu'ah itu dari kata jama'ah yajma'u, mengumpulkan. Bagaimana Allah mengumpulkan dari tanah dan air, dimasukkan di dalamnya ruh, di dalamnya ada darah, daging, dan tulang. Disitulah Adam diciptakan. Hari penciptaannya Adam, Yaumul Jumu'ah. Nah, ini adalah pendapat sebagian para ulama yang menerangkan kenapa hari Jumat itu begitu agung, karena Adam memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Dikumpulkannya seluruh saripati dari tanah dan juga air, ya, sehingga Nabi Adam diciptakan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, penciptaan Adam, ya, dalam hadis itu sangat banyak ya penjelasannya, ya. Di antaranya, ya, kita akan bahas sedikit ya penciptaan Adam, ya, di mana Nabi Adam alaihi salam, ya, diciptakan dalam wujud yang sebaik-baik rupa, ya. Selain wujud sebaik-baik rupa, tapi juga Nabi Adam alaihissalam dikumpulkan dari beberapa tanah yang ada di permukaan bumi, ya. Di antara tanah tersebut ada yang dari al-ardu bayda, tanah yang berwarna putih. Al-ardu hamra, dari tanah yang berwarna merah, ya. Dan dalam riwayat yang lain ada yang dari tanah sauda, ya, tanah yang berwarna hitam pekat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam. Dalam riwayat yang lain, khalaqallahu azza wa jalla Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam alaihi salam, ya, tuluhu sittuna dhira'an. Tingginya Adam itu 60 hasta. Sittuna dhira'an. Dhira', satu dhira', ya, kurang lebih setengah meter. Ya, berarti kalau 60 hasta kurang lebih ada 30 meter ya. Kurang lebih tingginya Nabi Adam alaihi salam. Ahibati fillah rahimani wa rahimakunallah. Maka dari itulah menjadi perhatian bagi kita semua bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Adam alaihi salam. Dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi Adam alaihi salam, ya, tentang keutamaan Nabi Adam, Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala khalaqa Adam min qabdatin
ya, bahwasanya Nabi Adam ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segenggam. Segenggam apa? Qabadhaha, yaitu dari genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Min jami'il ardi, dari seluruh yang ada di permukaan bumi ini. Tanah yang ada di muka bumi ini. Memangnya apa aja tanah yang ada di muka bumi ini? Faja'a banu Adam. Maka pada saat itu anak cucu Adam hadir ala qadril ardi, sesuai dengan keadaan tanah, warna dan tabiatnya. Ya, sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan ukurannya, ketetapannya. Ada dari keturunan Nuh, kan memang bapaknya manusia ya. Bapaknya manusia adalah bukan Adam, nenek moyang kita, kakek moyang kita Adam. Tapi kalau bapaknya manusia adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, dari Nabi Nuh itu ya banyak sekali warna kulit yang berbeda-beda. Ya, mereka kawin silang antara tiga keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang berwarna kulit hitam dari keturunan Ham bin Nuh, dari sawo matang, putih sawo matang, kemerah-merahan dari keturunan Yafid bin Nuh, dan dari keturunan Sam bin Nuh yang berkulit putih. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Faja'a minhum, dan dari Bani Adam itu akan datang golongan ataupun kulit yang berwarna al-ahmar, berkulit merah. Ya, kemerah-merahan. Mungkin terkena panas ataupun terkena dingin yang begitu pekat. Ya, seperti orang-orang Mongol dari keturunan Yafid bin Nuh sampai mereka bermigrasi ke arah utara. Ya, ke arah utara ya sampai kepada Siberia. Kalau sekarang di negara Rusia sampai ke arah Alaska. Makanya kalau kita melihat keturunan yang berkulit merah itu kemerah-merahan ya, kita bilang kemerah-merahan itu dari keturunan Mongol, dari keturunan Yafid bin Nuh. Ya, nanti akan kita bahas juga silsilah ya dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam, Sam, Ham dan Yafid ya. Begitu pula silsilahnya setelah Nabi Adam ya alaihissalam, seperti Nabi Syed, Habil Qabil, dan nabi-nabi yang lain, Nabi Idris ya, nabi yang mungkin kita belum ketahui ternyata ada di dalam kitab Qasasul Anbiya karangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ada pula yang berkulit putih, wal abyad ya, dari golongan berkulit putih seperti orang-orang dari keturunan Sam bin Nuh, yaitu orang-orang Yahudi ya, orang-orang dari keturunan Ibrahim ya, dari keturunan Jazirah Arab ya, Median ya, Mesir ya, sampai ke arah Turki, sampai ke daerah utara ya, utara Eropa, Skandinavia ya, mereka berkulit putih, percampuran antara ya rumpun Semitik dan juga rumpun Yevitik. Lalu berikutnya wal aswad, dan ada Bani Adam yang nanti keturunannya berkulit hitam. Ya, berkulit hitam, sawo matang, berkulit hitam, hitam pekat ya, atau kecoklatan ya, itu dari keturunan Ham yang bernomisili dan menyebar luas ke daerah-daerah pesisir seperti daerah Afrika. Ya, Afrika bagi Jazirah Arab adalah pesisir, termasuk bagian timur, timur ke arah selatan, seperti orang-orang di daerah tempat kita berada, ya di Papua, daerah timur, sampai kepada Australia, suku aborigin, itu termasuk dari keturunan Ham bin Nuh, termasuk dari suku asli dari New Zealand ya, negara New Zealand, Selandia Baru, itu juga termasuk dari keturunan Ham bin Nuh alaihissalam. Dan menyebar sampai ke Afrika Selatan,
sampai juga ke Afrika Utara, ke daerah Maghrib, yaitu Maroko. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Wa baina dzalika was-sahlu wal-haznu wal-khabithu wat-thayyibu. Ya. Dan ada pula yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada keturunan Adam yang lunak. Ya. Karena tergantung dari al-adah, at-taqsu, cuaca, iklim, ya. Yang kita bisa lihat nih, ya orang-orang yang lunak, yang lembut, ya yang gemulai, daerah-daerah tropis seperti di Indonesia, Asia Tenggara, ya memiliki tabiat yang tidak keras, lembut, ramah, karena memang cuacanya, iklimnya mendukung untuk semua musim, ya. Lalu ada juga yang al-haznu ya dianggap ini diartikan keras, ya. Karena sulit, sedih, membuat hati kita ya sedih, seperti daerah-daerah yang berempat atau 5 musim, ya, seperti di Kutub Utara, Kutub Selatan, ya, Eropa, Asia Tengah, nah itu keras-keras, termasuk bangsa-bangsa yang keras ya, bangsa Mongol, bangsa Tartar, bangsa Barbar, ya, bangsa Viking, ya, bangsa Arab termasuk di dalamnya, ya, bangsa Yahudi pun sama demikian, sampai ke daerah semenanjung Arab yang saat kini kita bisa mendengar beritanya, bangsa Persia yang begitu kokohnya dan begitu kuatnya karena memang keras hidupnya. Dan daerah-daerah tersebut adalah daerah yang dimana ya dituntut manusianya untuk survive ataupun untuk melangsungkan kehidupan yang ekstrim. Nah itu di mana? Di Jazirah Arab terutama, ya. Nah, bagaimana dengan di Amerika yang kita lihat saat ini? Termasuk demikian. Karena migrasi dari bangsa Yeffitik itu sampai ke Amerika Utara dan dipukul mundur dalam peristiwa peperangan antara Prancis dan juga Inggris ya ketika itu. Ya, sebelum Amerika ada, dan sampai akhirnya bangsa atau suku Indian, yaitu suku yang aslinya migrasi dari utara Siberia, yaitu dari keturunan Yeffitik, itu dipukul mundur dan dimusnahkan oleh kaum penjajah sampai ke arah Amerika Latin. Maka kalau kita melihat daerah Amerika Latin, itu mirip kulitnya dengan kulit kita. Matanya mirip dengan mata kita. Ya, kenapa demikian? Karena satu rumpun yang sama. Ya, dari Yeffitik, ya dari jalur orang-orang timur. Ya, ada keturunan Yeffitik dari jalur keturunan orang-orang barat. Ya, daerah barat, daerah selatan. Ya, mereka menyebar kemana yang nanti akan kita bahas juga di dalam kisahnya para Nabi Nuh alaihi salam. Dan ada juga yang jelek, wal khabith. Ya, khabith ini artinya adalah jelek atau buruk. Nah, siapa mereka nih yang buruk ini? Ya, keturunan langsung dari peristiwa Habil dan Qabil. Ya, kalau kita melihat ya di dalam literasi Islam, di dalam tarikh ataupun Qasasul Anbiya, ada 2 putra pertama Nabi Adam dan Hawa. Ya, Sayyidah Hawa ya yang berseteru. Tentunya berlanjut pada pembunuhan Habil ya oleh Qabil. Ya, dan keturunan Qabil inilah yang akan merusak ya, buruk sampai kepada keturunan dari Yeffitik dari jalur Gog dan Magog ataupun Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini sedikit informasi juga bahwasanya di dalam Qasasul Anbiya Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia. Bukan manusia setengah siluman gitu ya.
atau manusia dari luar angkasa atau makhluk lain itu ya, tapi dia manusia persis, bukan persis lagi, tapi memang keturunan dari Adam alaihissalam, termasuk Dajjal dari keturunan Adam, sama seperti kita. Hanya saja Allah berikan ya beberapa dalam tanda kutip keajaiban atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lanjut sedikit terkait dengan Nabi Adam alaihissalam. Sampai akhirnya Adam hidup. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Adam hidup dan bisa bergerak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatu. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah di ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'allama Adamal asma'a kullaha." Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan. Jadi yang langsung diajarkan kepada Adam yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah yang mengajarkan Adam alaihi salam. Apa yang diajarkan? Asma, bentuknya adalah ma'rifah. Kalau kita lihat di dalam bahasa Arab, ma'rifah yaitu muayyan, ismun muayyan, sesuatu yang diketahui secara fisik, diketahui secara detail, dan diketahui secara umum. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi Adam alaihissalam diajarkan langsung ya oleh Allah nama-nama benda di mana? Di muka bumi ini. Ya, di bumi ini Adam diajarkan. Ya, dan diperlihatkan ya kepada para malaikat seraya berkata, ya, faqala, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, ya, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Ya. Maka dari itu menurut Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, nama-nama yang biasa dikenal manusia seperti manusia, hewan, tanah, tanah yang datar, lautan, gunung, unta, keledai, binatang-binatang dan lain sebagainya diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Imam Mujahid dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadanya nama setiap binatang. Ada burung disebutkan. Berarti sudah ada burung, sudah ada binatang, sudah ada gunung. Sudah. Maka ini menjadi bukti. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir menerangkan bahwasanya sebelum Adam diturunkan ke bumi, ya sudah ada makhluk-makhluk lain. Semisal al-hayawanat, binatang-binatang purba. Kalau kita menyebutnya mungkin dinosaurus, ya. Zaman dahulu binatang-binatang purba, makhluk-makhluk purba yang saat ini juga kita bisa lihat masih ada seperti buaya, ya, komodo, biawak, ya, diketahui hidup ya sudah berjuta-juta tahun yang lalu berevolusi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan keutamaan Adam dan kedudukannya di sisi Allah kepada para malaikat. Maka dia tunjukkan, Allah menunjukkan kepada malaikat segala sesuatu yang telah diajarkan kepada Adam. Di dalam ayat tersebut, sebutkanlah. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sebutkanlah kepada aku nama benda-benda jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Ternyata Adam diajarkan. Sedangkan malaikat tidak diajarkan. Dan malaikat tidak mengetahui apa yang diketahui Adam alaihissalam. Maka para malaikat akan menjawab apa? Di ayat berikutnya. Ya, di ayat ke-32.
bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menantang para malaikat ya dengan penuh hikmah. Qalu, maka para malaikat mengatakan, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka maha suci engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Nah, ini menjadi pengingat ya kepada kita semua bahwasanya pengetahuan kita terbatas. Malaikat saja terbatas. Apalagi kita manusia. Ya, bukan Nabi Adam kita, ya, tapi keturunan-keturunannya Nabi Adam alaihi salam. Maka kemudian ya Allah Subhanahu wa taala ya berdialog kepada Adam dan mengajarkan nama-nama dan menyebutkan nama. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW menceritakan ya tentang Adam alaihissalam. Khalaqallahu Adam wa tuluhu situna dhira'an. Allah menciptakan Adam dan tingginya Adam itu 60 hasta, 30 meter. Thumma qala idhab fasallam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, pergilah dan ucapkan salam kepada para malaikat. Ya. Jadi Nabi Adam disuruh mengucapkan salam kepada para malaikat. Ala ulaika minal malaikah. Fastami' ma yuhayyunaka tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Ya. Maka pada saat itu ya para malaikat itu ya menjawab ya. Lalu dengarkanlah salam penghormatan mereka kepadamu sebagai salam dan salam keturunan Nabi Adam, yaitu kita semua para manusia. Faqala assalamu alaikum. Faqalu assalamu alaika wa rahmatullah. Ya, maka Nabi Adam mengatakan assalamu alaikum. Maka para malaikat mengatakan ya, assalam keselamatan atas engkau dan rahmat kasih sayang Allah kepada engkau. Fazaduhu wa rahmatullah. Lalu juga ditambahkan dengan tambahan kata kalimat wa rahmatullah, yaitu keselamatan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Fakullun man yadkhulul jannah. Dan setiap apa yang masuk ke dalam surga ala surati Adam, dari wujudnya Adam ya alaihi salam, falam yazal al khalqu yanqusu hatta al-an. Maka bentuk makhluk tersebut yaitu Adam dan keturunannya senantiasa berkurang semakin pendek hingga sekarang, kata Nabi SAW. Artinya ya, kalau nanti sudah masuk ke dalam surga, kita akan melihat nih. Oh, ini Nabi Adam 60 hasta, 30 meter. Nabi yang lain berkurang tingginya, terus berkurang. Sampai saat ini kita lihat 160 cm, ya, 1,6 meter dari 30 jadi 1,6. Dari 30 meter jadi 1,7. Dan sedikit sekali orang Indonesia yang 2 meter. Walaupun ada bisa dihitung dengan jari. Ini 30 meter, jadi 2 meter, jadi 1,5 meter. Nah, inilah yang menjadi perhatian buat kita semua. Baik, nanti kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang iblis ya, nanti yang menggoda Adam. Siapakah iblis? Ya, apakah iblis bagian dari para malaikat? Dari mana asal kata iblis itu sendiri? Kalau Adam jelas dari bahasa Ibrani artinya manusia, dari bahasa Arab yang artinya adalah ya tanah. Ya, dari tanah ya dia diciptakan. Ya wallahu taala alam bisawab. Kita akan buka sesi tanya jawab ya, ada beberapa menit.
ke depan. Apabila di antara ummahat ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, silakan kepada ummahat di sini. Alhamdulillah. Afwan Ustadz, Naam, izin bertanya. silakan. Kabarnya ada anak Nabi Adam itu yang mengasingkan diri gitu, menjauhkan diri dari dari keturunannya Qabil itu ya. Apakah benar seperti itu? Katanya maksudnya supaya mereka itu tidak terbawa, terpengaruh dengan keburukan-keburukan Qabil dan keturunan-keturunannya. Apakah itu benar? Mohon penjelasannya. Ya. Syukran Ustaz. Baik. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Dede atas pertanyaannya. Apakah benar ya ketika peristiwa Habil dan Qabil, pembunuhan, si Qabil ini membunuh Habil, ya, ada sekelompok keturunan Habil yang menjauh, menghindari permusuhan, khawatir nanti ditindas dan lain sebagainya. Ya, nah tragedi ini nanti mungkin akan dibahas, akan tetapi ada informasi yang harus kita ketahui dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, benar. Ketika ada permusuhan dan perseteruan, yang harus dilakukan adalah menghindar dari permusuhan. Tawakuf, tidak ikut-ikutan. Dan mengingkari perbuatan ya tersebut. Ya, maka ada gak anaknya Adam yang mengasingkan diri dari Qabil? Ya, maka kita nanti akan membahas nabi setelah Adam. Namanya Syidh. Nabi Syidh inilah yang mengasingkan diri. Ya, yang diamanahi oleh Nabi Adam untuk menjadi pengganti dan memimpin keturunan setelah tragedi pembunuhan pertama yang dilakukan oleh si Qabil ini. Ya. Nah, ini adalah kisah yang nanti akan kita bahas juga nih. Ya, bukannya dia mengasingkan diri, tapi dia menjauhi diri untuk menghindari fitnah, menjauhi agar tidak terpengaruh, tidak terwarnai dari keturunan-keturunannya ke Qabil. Dan ini menjadi faidah juga kan buat kita. Ya, teruntuk kita yang memiliki sahabat-sahabat yang luar biasa baiknya di atas jalan kebenaran. Dan teruntuk kita ya kepada diri kita yang memiliki sahabat-sahabat di saat susah dia menghindari. Ya, ataupun dia suka mewarnai keburukan, kejahatan. Maka hendaknya tugas kita adalah memberikan nasihat. Kalau sudah memberikan nasihat, ya dengan tangan kita, dengan lisan kita, dan dengan hati kita, kita ingkari dan menjauhi. Sebagaimana kisahnya Nabi Syidh alaihi salam. Yang nanti kita akan bahas insyaallah. Wallahu taala a'lam. Ada lagi yang tanyakan? Silakan. Baik, insyaallah cukup ya Ummahat pada kesempatan kali ini. Ya, kita bisa belajar ya pada pertemuan pertama kita perdana membahas tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Sebenarnya sangat panjang ya kalau Imam Ibnu Katsir menerangkan itu detail, panjang, ya, bukan singkat tapi panjang sekali, ya. Akan tetapi kita akan singkat, ya, kita akan ambil beberapa poin tentang hal-hal yang menjadi perhatian kita kepada kisahnya Nabi Adam. Belum penciptaan Hawa ya. Penciptaan Hawa dan dari mana asal kata Hawa itu? Apakah Hawa itu adalah hawa nafsu? Hawa itu adalah udara, al-hawa'u, ya, atau bagaimana dalam perspektif agama dan perspektif bahasa. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang.
karena qadarullah wa masyafa'al, waktu yang sudah habis. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Bagi ummahat yang ingin mendengarkan via YouTube rekaman, nanti bisa dilihat ya dari YouTube-nya ya, dan kami akan share ya di grup, terutama di grup bahasa Arab dan juga grup di grup kajian mulia di atas manhaj salaf. Mungkin ini yang bisa disampaikan ummahat, dan apabila ada kekurangan dan kekhilafan itu datangnya dari ana pribadi, dan apabila datang adanya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.